Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat sebuah desain yaitu seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat sebuah desain pendaftaran P2DB untuk sekolah dalam mempromosikan sekolah agar bisa menjangkau lebih banyak pendaftar baru di sekolah Anda masing-masing. Nah, di sini kita akan membuat desain ini hanya dengan menggunakan Microsoft Word saja. Jadi, Anda tidak perlu lagi menggunakan software desain dan tidak perlu belajar dari awal. Anda cukup ikuti tutorial cara untuk membuat sebuah banner atau brosur ini dengan mudah dengan hanya mengandalkan Microsoft Word saja. Nah, di sini kita akan langsung pandu kalian untuk membuat tutorialnya. Yaitu pertama, sebelum itu kalian jangan lupa klik tombol subscribe Jago Tutorial untuk mendapatkan informasi tutorial-tutorial menarik lainnya di channel ini. Oke, lanjut kita masuk ke tutorialnya di sini. Langsung kalian klik di new document, kita buat dokumen baru. Nah, di sini kita akan mengubah layoutnya menjadi landscape. Kalian bisa masuk layout, orientationnya kita pilih landscape. Nah, di sini kita atur ukuran kertasnya menjadi ukuran F4. Di sini kita langsung pilih layout, size kita pilih yang F4, ukuran 21,5 dan 33. Nah, di sini setelah berhasil dibuat, langkah berikutnya kita akan membuat sebuah backgroundnya terlebih dahulu. Di sini kalian tinggal insert, kemudian masuk ke shape dan pilih yang rectangle di sini. Kemudian kalian buat seperti ini. Nah, seperti ini. Kalian atur terlebih dahulu ukurannya. Ukurannya di sini tingginya adalah 21,5. Nah, sesuai ukuran kertasnya agar full. Kemudian untuk lebarnya di sini karena ini menggunakan kertas F4 adalah ukurannya 33, jadi kita akan membagi menjadi 3 yaitu dengan ukuran 11. 33 dibagi 3 sama dengan 11. Oke, setelah itu setelah berhasil kita atur terlebih dahulu di sini. Nah, sini pastikan kalian bisa lihat di sini ada bagian-bagian hijau. Kemudian kita klik di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat di pojok kanan bawah ini ada bagian warna hijau. Nah, ini itu menandakan bagiannya sudah pas. Terus kita copy lagi, kita copy dan paste. Ini kita tempelkan juga di sini. Di sini pastikan ada bagian hijau di bagian tengah ini. Itu menandakan sudah di bagian tengah. Kita paste lagi. Kita buat 3 bagian di sini. Oke, setelah itu di sini ada bagian outline, garis outline. Kita hapus terlebih dahulu bagian outline-nya. Caranya kita seleksi dengan klik, kemudian shift, klik, tahan di keyboard shift, lalu klik di bagiannya. Kemudian save outline ini kita pilih no outline. Nah, di sini sehingga warnanya seperti ini. Lanjut kita ubah backgroundnya menjadi warna hitam. Kita klik di sini, masuk ke save format dan pilih save fill. Di save fill ini kalian bisa pilih warnanya dengan warna hitam. Di sini kita pilih juga hitam. Di sini kita pilih yang warnanya agak berbeda karena untuk memudahkan kita dalam mendesain nantinya. Ini kalian bisa ubah warna hitamnya di sini nanti setelah selesai semua. Di sini kita hanya akan mengubahnya agar lebih mudah saat kita membuatnya. Setelah itu di sini kita tutup saja di sini. Kita buat di bagian atas ini, di bagian utama. Nah, di sini untuk mendesain sebuah brosur, pastikan untuk di bagian atas itu ada di sisi yang ini, sisi yang paling kanan. Jangan di bagian sisi kiri karena saat dilipat menjadi 3 nanti hasilnya tidak akan bagus karena jika dibuka dari sisi kiri tentu tidak nyaman jika digunakan. Kalian pastikan untuk desainnya di sini, bagian awal desainnya. Yang pertama kita
tulis terlebih dahulu. Kita ketikkan terlebih dahulu judulnya di sini. Caranya kalian bisa insert, kemudian text box. Klik text box dan pilih yang bagian simple. Oke, di sini kalian bisa klik terlebih dahulu. Di sini tuliskan saja misalnya pendaftaran peserta. Nah, di sini pendaftaran peserta, misalnya di sini kita tulis terlebih dahulu. Di sini kan warnanya putih, kita hapus backgroundnya, kita ganti fontnya terlebih dahulu. Kita perbesar. Kemudian kita hapus background yang ada di ini, yang di shape box ini. Kita pilih shape fill-nya ini no outline, kemudian shape online-nya no outline juga. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita ganti warnanya menjadi warna putih. Nah, di sini oke, berhasil udah. Nah, di sini kan ini tidak bisa keluar di area luar garis. Caranya kalian bisa klik di bagian save format, kemudian di bagian wrap text pilih yang in front of text. Nah, di sini atau kalian bisa klik di sini, klik kanan, langsung menu wrap text dan in front of text. Kalian jadi bisa menggesernya ke atas sini. Oke, selanjutnya kita ganti terlebih dahulu jenis fontnya, kita pilih yang ini, Poppin. Kalian bisa download font-font ini, linknya ada di deskripsi. Kalian bisa downloadnya secara gratis. Tinggal download, kemudian pasang fontnya di komputer atau laptop kalian. Sini kalau sudah, kita copy saja di sini. Ctrl C, Ctrl V. Kita lakukan pendaftaran apa? Ini pendaftaran peserta didik baru 2 di sini. Kita contohnya tadi kita pilih pendaftaran peserta didik baru. Di sini ternyata pendaftaran saja. Kita hapus di sini pendaftaran. Nah, di sini peserta didik baru. Oke, kita besarkan fontnya. Kita pilih angka 32. Kita lakukan secara manual aja. Ini kita kedua, oke. Berhasil. Kita ini perbesar lagi ukuran fontnya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu lanjut kita buat yang di bagian ini, yang di bagian ini logonya. Kita tambahkan logo dari sekolah kita masing-masing. Kita langsung tambahkan logonya di sini. Kalian cari terlebih dahulu logo kalian, pastikan untuk formatnya dalam format PNG, karena dengan format PNG kalian bisa menggunakan gambar ini dengan background transparan. Di sini kita Ctrl C saja, di sini kita buat lagi di sini, kita pastekan di sini. Nah, di sini langsung kita buat lingkaran untuk menutupi agar logonya ini bisa terlihat lebih jelas. Di sini kalian pilih lingkaran, kemudian pilih buat lingkaran. Nah, di sini agar lebih rapi, kalian tekan saja Shift, lalu perbesar dan perkecil di sini. Nah, seperti sebelumnya, kita save outline-nya kita no outline, kemudian save fill-nya kita pilih warna putih. Oke, berikutnya kita, karena lingkaran ini menutupi di bagian logo, kita pindahkan posisinya agar di bawah logo. Caranya kalian klik shape-nya lingkaran ini, masuk ke shape format dan pilih send backward. Nah, seperti ini. Oke, sudah berhasil. Berikutnya kita buat garis-garis yang ada di sini seperti ini. Garis yang ini. Kita buat garis yang ini, caranya cukup mudah. Kalian masuk kembali di bagian insert, pilih shape dan pilih rectangle. Sini kalian buat seperti ini.
Nah, seperti ini. Kita hapus kembali bagian outline-nya, kita nolkan. Kemudian kita edit warnanya untuk menghasilkan warna gradasi. Caranya kalian pilih masuk ke shape fill, kemudian pilih gradient. Nah, di sini gradient pilih yang linear diagonal. Oke, setelah itu kalian bisa masuk ke di sini. Pilih warnanya terlebih dahulu di sini. Shape fill tadi gradient, pilih yang more gradient. Nah, setelah itu akan muncul format shape di sini. Dengan warna gradient, kalian bisa atur preset gradientnya ini untuk di sini contohnya ada. Ini kita pilih yang direction. Directionnya kita pilih linear diagonal. Kita pilih warnanya di sini, kita delete bagian tengah. Ini kita pilih, klik di sini, kemudian ganti warnanya menjadi krem. Untuk yang bagian ini kita gunakan krem juga. Kemudian kalian klik yang bagian ini, kalian pilih transparansinya menjadi 100. Nah, di sini kita atur diagonalnya tadi menjadi seperti ini. Ini yang di bagian ini. Nah, ini untuk angle-nya ini kita ganti ke 90. Nah, 90 dengan rectangle lah seperti ini. Yang bagian ini, yang linear kiri. Oke, setelah itu, setelah berhasil dibuat, kita pindahkan shape ini ke di bagian bawah. Klik lagi shape format, kemudian send backward. Oke, setelah itu kita buat yang bagian kecilnya. Kita perkecil dulu di sini. Kita atur posisinya. Kita Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita buat garis yang kecil di sini. Kita tempelkan di sini. Oke. Ctrl C, Ctrl V, kita buat di atasnya. Nah, kalian bisa perkecil lagi, kalian sesuaikan saja. Di sini kita buat. Nah, di sini setelah berhasil, oke, nah sini kalian bisa gunakan keyboard arah bawah untuk memudahkan kalian memindahkan posisinya. Kemudian kita seleksi dengan tahan tombol shift di sini, klik terlebih dahulu, tombol shift ditahan, langsung klik bagian ini. Langsung pilih send backward di sini agar layarnya ini ada di belakang lingkaran putih. Kemudian kita salin ke bagian yang ini. Caranya seperti tadi, klik terlebih dahulu, tekan tombol shift, klik dan klik di bagian ini. Oke, kemudian Ctrl C dan Ctrl V. Nah, di bagian ini kalian tinggal pindahkan yang ini. Di bagian gradient stop ini, kalian pindahkan di bagian tengah. Ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Oke, sederhana saja. Langsung kalian arahkan ke sini, posisikan, bisa atur, kemudian send backward. Oke, berhasil seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat yang di bagian namanya, nama sekolah kalian. Tentu nama sekolah ini penting agar ketika orang melihatnya akan langsung tahu siapa yang akan sekolah siapa yang sedang dipromosikan dalam brosur ini. Kita buat di sini saja, kita Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita ketikkan saja nama sekolah kalian. Misalnya di sini kita MI Muhammadiyah 2. Di sini karena terlalu besar kita kecilkan saja fontnya. Ini kecilkan saja, jangan terlalu besar. Nah, di sini seperti ini, guys. Oke. Setelah berhasil, ini Muhammadiyah 2, Ctrl C, Ctrl V.
kita tambahkan kota Probolinggo. Di sini lokasi sekolahnya, lokasi kota dari sekolah ini. Berikutnya kita langsung ke bagian ini. Kita tambahkan tahun ajaran, kemudian kita buat yang ini, gambar-gambar ini. Caranya cukup mudah. Kalian di sini copy terlebih dahulu. Kita buat tahun ajaran, huruf kecil saja. Tahun ajaran 2020, 2021 misalnya. Langsung kita ubah dari yang tebal menjadi yang lebih kecil. Kita kecilkan fontnya. Nah, setelah itu kita buat yang tadi, yang di bagian segitiga itu kita atur terlebih dahulu di sini. Kita ubah posisinya menjadi ke atas. Ini, oke, sebagian ke atas. Kemudian kita masuk ke bagian insert. Kemudian di bagian shape kita pilih yang segitiga di sini. Kita pilih segitiga, kita buat saja di sini. Oke, setelah itu kita di sini kalian bisa lihat sebelumnya di sini kalian klik ada bagian kuning di sini, kalian tinggal drop saja warnanya ke bagian kiri seperti ini. Nah kan, seperti ini. Kita buat desainnya seperti ini. Nanti caranya langsung kita pilih ini, kita drag di sini, kita kembalikan saja. Kemudian kita rotasikan. Nah, di sini agar rapi, kalian tinggal klik tekan shift untuk menghasilkan posisi yang sesuai. Oke, setelah itu tinggal arahkan posisinya. Kita save format, kita hapus outline-nya terlebih dahulu dan kita ubah warnanya menjadi warna yang ini. Lanjut kita tambahkan gambar. Caranya kita buat terlebih dahulu bagian ininya terlebih dahulu. Di bagian ininya, shape-nya ini, caranya kalian tinggal seperti ini. Kalian insert, kemudian shape, buat rectangle di sini. Seperti ini. Nah, kemudian kalian atur posisinya terlebih dahulu. Oke, setelah itu kalian diatur terlebih dahulu di sini shape outline-nya kita hapus. No outline. Di sini kalian bisa masuk shape format dan pilih yang di bagian edit shape. Kalian edit point. Nah, ini klik edit point. Akan muncul titik hitam di sini. Kalian bisa rubah posisinya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalian bisa ubah-ubah posisinya sesuai dengan keinginan. Oke. Seperti ini contohnya, kita geser ke bawah sini. Nah, seperti ini. Oke, sudah berhasil. Bagaimana cara untuk menambahkan gambarnya? Kalian tinggal klik di sini, klik kanan, kemudian pilih yang sini. Klik di bagian ini. Klik yang shape-nya ini. Kan akan muncul di sini format shape. Kita jangan tutup terlebih dahulu. Jika kalian tutup, kalian bisa di sini, klik di sini. Di shape format, kemudian shape style. Di sini kalian pilih yang format shape ini. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih yang bagian filenya ini picture. Di sini picture. Di sini kita pilih klik insert dan pilih from a file untuk mencari gambar di komputer kita. Kita cari gambarnya di sini, contohnya yang ini. Yang buku, contohnya di sini kita cari lagi gambarnya, yaitu
contoh saja di sini kita cari ya. Kita contohkan saja. Misalnya gambar buku ini. Kita klik insert dan otomatis gambarnya akan menyesuaikan di kolom yang kalian buat tadi. Oke, seperti ini. Kalian bisa cari gambar-gambar atau menggunakan gambar dari foto dokumentasi di sekolah kalian. Itu jauh lebih bagus dan lebih memperkenalkan sekolah kalian hanya dari brosur ini. Nah, di sini tampilan yang awal yang ini sudah kita buat. Lanjut kita yang ke bagian ini, visi misi sekolah. Kita buat saja di sini. Kalian tinggal masukkan gambar tadi. Kalian bisa klik di sini, cari gambarnya. Kemudian di sini contohnya kita copy, Ctrl C, copy dulu. Di sini kemudian paste. Nah, di sini kalian kan tidak akan terlihat karena gambarnya ada di belakang shape rectangle ini. Caranya untuk membuat ke atas, kalian seperti tadi klik gambarnya, picture format, dan pilih wrap text-nya ini in front of. Oke, di sini sekarang sudah berada di atas. Kita kembalikan lagi shape-nya tadi. Kita atur ukurannya agar sesuai dengan rectangle yang ini. Ukuran kalian bisa atur yang di sini. Ukurannya itu tadi 11 cm. Kalian bisa ganti di sini menjadi 11. Kalian enter. Nah, di sini otomatis akan menyesuaikan. Kalian bisa juga perkecil atau perbesar. Nah, berikutnya kita ganti, karena kita sudah membuat di bagian layar yang pertama, kita ganti saja backgroundnya menjadi hitam yang sama persis karena kita ada di sini. Oke, setelah kita sudah ganti backgroundnya, kita buat di bagian modelnya di sini. Kita buat sebuah garis di bagian dalam gambarnya. Kita masuk insert, kemudian pilih yang rectangle lagi. Kita pilih yang di sini. Kita blok di sini seperti ini. Oke, setelah itu di shape fill-nya ini kita pilih yang no outline, no fill. Kemudian shape outline-nya kita pilih yang warna tadi, yang warna ini, krem. Kemudian shape outline lagi masuk di bagian width untuk mengatur besarnya. Nah, ini kita pilih yang bagian APT. Oke, setelah itu tinggal kalian masukkan informasi yang akan kalian gunakan. Misalnya di sini kita Ctrl C, Ctrl V lagi untuk menduplikat. Misalnya di sini kita buat visi sekolah. Nah, di visi sekolah, kemudian di sini kita copy terlebih dahulu, Ctrl V lagi. Di sini kita isikan dengan visi dari sekolah kalian. Kalian bisa tulis saja di sini, misalnya visinya kita dapat dari sini saja. Kita copy saja di sini. Nah, di sini kita copy saja dari sini, misalnya nih, berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang mandiri berdasarkan iman dan serta takwa. Nah, di sini kalian buat juga di sini yang bagian misi sekolah. Oke, kita copy saja di sini kalau lebih cepat. Oke, kita pilih yang misi sekolah. Nah, di sini karena kita sudah membuatnya langsung, kalian bisa manual aja di sini, tinggal tuliskan, lalu ukuran fontnya tinggal kalian kurangi. Nah, sebelumnya bagi yang membutuhkan font ini, kalian bisa downloadnya di kolom deskripsi video ini. Lanjut kita buat garis modelnya agar terlihat lebih keren lagi. Kita copy yang dari sini, Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita pastekan di sini. Kita buat garisnya di sini.
Nah, seperti ini. Begitu juga kita lagi Ctrl C, Ctrl V, kita buat yang di bagian bawah sini. Pastikan di posisi ada hijaunya ini, menandakan ini sudah berada di tengah-tengah. Oke, seperti ini. Nah, kalian bisa mengisikan misi sekolah ini atau dengan yang lainnya, tergantung dari kalian. Di sini kita sesuaikan saja. Kemudian lanjut kita ke bagian yang layar 3. Kita isikan dengan nomor kontak informasi pendaftaran. Lanjut, caranya sebagaimana? Kalian bisa langsung copy di sini. Ctrl C, Ctrl V. Di sini. Nah, di sini tentang apa? Tentang informasi pendaftaran. Informasi pendaftaran. Terus dulu kita perkecil ukurannya. Terlalu besar. Informasi pendaftaran. Oke, setelah kalian tulis di sini, kita atur lebih dahulu ukurannya, posisinya. Nah, di sini jangan terlalu ke bagian atas. Apa yang ada di informasi pendaftaran ini? Biasanya yang ada di sini adalah kontak yang bisa dihubungi, kemudian serta info-info lainnya. Di sini kalian bisa langsung tulis saja di sini. Kita misalnya tertulis kontak person, hubungi kami. Nah, di sini kita atur ukurannya, kita posisinya left. Oke, setelah itu hubungi kami melalui, misalnya untuk mendaftar kalian bisa menggunakan email ataupun nomor. Di sini kita akan menggunakan nomor WhatsApp. Nah, seperti ini, hubungi kami, nomor WhatsApp-nya. Kita tambahkan icon WhatsApp ini agar brosur kita lebih menarik. Jangan langsung tulis nomor di sini. Nah, ini kurang warna, saya rasa. Di sini kita langsung hubungi kami. Kita cari gambar WhatsApp di sini. Nah, ini contohnya, kita copy saja dari sini. Copy dan paste. Seperti tadi, masuk ke picture format, kita sinilah. Sini kita atur terlebih dahulu. Di sini wrap tag-nya tidak aktif. Sini. Caranya kalian klik di bagian luar ini sebelum paste, klik bagian luar, terus paste. Oke, di sini kita kembalikan lagi. Jadi kita paste. Nah, gambarnya kan ada di belakang, tentu yang pasti. Kita klik yang di bagian ini dulu. Nah, gambar ini kita wrap tag-nya ke in front of. Kita atur kembali lagi. Ini. Ini kita pindahkan di sini. Ini kembalikan lagi ke posisi semula. Hubungi kami melalui kontak, misalnya dengan nomor seperti ini. Kalian masukkan nomornya terlebih dahulu. Misalnya 08969669xxx. Di sini dengan garing nama dari kontak tersebut. Misalnya kita isikan namanya adalah ini. Oke, setelah itu kita atur posisinya terlebih dahulu. Gunakan keyboard untuk lebih mudah memindahkannya. Nah, sini hubungi kami. Selesai. Kita tambahkan juga informasi pendaftaran lainnya dengan cara, misalnya apabila kalian ingin menambahkan kontak email ataupun yang lainnya, bisa lanjutkan di bawah nomor ini.
atau ganti nomor dengan alamat email. Kemudian di sini informasi pendaftaran selain secara offline, kalian bisa langsung di sini pendaftaran, kita contohkan di sini ya. Ini pendaftaran data langsung ke MI Muhammadiyah 2 di lokasi Jalan Kiai Haji Abdul Aziz nomor 29. Nah, di sini atau menggunakan via online melalui situs ini, situsnya Muhammadiyah 2, atau kalian bisa scan barcode yang ada. Nah, kita buat yang ini dulu. Kita copy saja di sini. Kalian bisa atur sendiri nanti. Kita buat di sini, kita copy saja. Kita percepat tutorialnya. Sini kita paste saja. Di sini. Oke. Kita ini hapus. Nah, ini pendaftaran data langsung MI Muhammadiyah 2. Ini untuk pendaftaran secara offline. Nah, jadi pendaftar bisa langsung kontak terlebih dahulu di sini, lalu melanjutkan pendaftarannya dengan data langsung. Nah, jadi seperti ini. Berikutnya, apabila sekolah kalian menyediakan sebuah layanan online untuk pendaftaran, itu jauh lebih maksimal hasilnya, lebih go digital. Di sini go online. Nah, di sini kita tambahkan sebuah barcode scanner. Nah, di sini kita barcode scanner ini digunakan apabila ketika orang, kita kembali dulu, kita paste, kita cek kembali gambarnya ada di belakang sini. Kita cek, kita terlebih dahulu di sini gambarnya, posisinya wrap text kita pindahkan ke atas, kita kembalikan lagi posisinya. Informasi pendaftarannya kita kembalikan. Nah, seperti ini. Nah, barcode ini jika seorang scan ini, kalian bisa apabila kalian menggunakan aplikasi barcode scanner, kalian bisa scan ini dan akan masuk ke halaman ini, ke halaman situs dari web ini. Webnya MI Muhammadiyah 2. Kalian coba saja jika tidak percaya. Sini kita buat kembali di sini teksnya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini caranya untuk membuatnya. Bisa kita perhatikan kembali di sini ada garis-garis seperti ini. Garis-garis aksesoris di sini. Caranya cukup mudah, kalian bisa membuatnya seperti ini. Kalian masuk insert, kemudian di bagian save, kalian pilih bagian line. Nah, di sini line, kalian tekan di sini, kemudian tarik ke bawah. Jika agar hasilnya lebih rapi, kalian tekan shift saja, kemudian scroll arahkan ke bawah di sini. Kemudian di sini shape outline-nya kita pilih warnanya dan pilih lebarnya. Di sini kita pilih 4,5 pt. Kita atur lagi di sini, kita posisikan saja. Oke, setelah itu kita ubah ke bagian bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat yang garis lengkung ini. Garis lengkung ini bisa kalian klik insert lagi, shape, dan pilih yang ini, arch. Di bagian arch ini kalian tinggal klik di sini, kemudian nah, tarik ke bawah, atur warnanya dan pilih weight-nya ini tadi samakan 4,5 pt. Kalian bisa atur besarnya di sini, kita besarkan. Nah, seperti ini kita atur posisinya agar bisa pas. Oke, kita turunkan ke bawah. Oke, nah seperti ini. Lanjut, kita buat lagi aksesoris untuk per menu-menunya.
Caranya kalian copy yang di sini saja, Ctrl V, kemudian kalian paste yang di sini. Kecilkan terlebih dahulu dan ubah posisinya ke bagian ini. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Selesai, copy paste saja untuk menduplikat. Kemudian, nah seperti ini. Sudah selesai. Ini yang bagian hubungi kami. Oke, tentang video kali ini sudah selesai. Oh ya, sebelum itu ada lagi di sini kita ubah di bagian backgroundnya terlebih dahulu. Kita ubah backgroundnya dan kita tambahkan ini. Kalian cukup copy yang ini tadi, yang ini copy, Ctrl V, kemudian kalian rotasi di sini. Kita atur ukurannya dan paste di sini. Oke, selesai. Kita atur backgroundnya terlebih dahulu lagi. Kita klik di sini. Kita cari gambar backgroundnya. Dan kita gambar perpustakaan ini. Kemudian copy dan paste di sini. Nah, gambarnya ada di belakang. Seperti biasa. Nah, agar kalian tidak ubah-ubah lagi, kalian bisa atur ini. Klik ininya saja. Lalu klik wrap text bagian behind text, ubah ke bagian behind text agar tidak bolak-balik ke bagian mengatur geser-geser tadi. Kita atur gambarnya terlebih dahulu, tentu ini yang di bagian in front of, karena jika di belakang tentu akan tidak terlihat. Kemudian kita scroll, kita atur kembali di sini, kita perbesar ukurannya. Nah, seperti ini. Kita geser lagi ke sini. Oke. Pas, sudah berhasil. Nah, di sini kita bisa atur geser ke caranya seperti ini. Kita klik di bagian picture format, kita klik send backward. Kita klik saja di sini, klik hingga tutup semua. Di sini kita ubah juga di sini wrap text-nya ke behind text. Oke. Kemudian kita klik ini tadi. Pastikan agar terus saja klik. Ini cukup banyak anunya. Atau kalian bisa langsung klik ini. Send to back. Ke ininya kalian bisa klik di bagian bring forward. Bring forward. Ini atur terlebih dahulu ininya wrap text-nya ke bagian atas. Sudah seperti ini. Langsung kita turunkan send backward-nya. Nah, seperti ini sehingga background-nya yang tadi tertutup dan bisa kalian ubah-ubah posisinya agar bisa lebih melihat posisi gambar lainnya. Oke, setelah itu kalian klik gambarnya di sini. Kita atur format gambarnya. Di sini kita pilih bagian color. Kita akan di sini menggunakan background hitam, kita ubah warnanya menjadi abu-abu. Kita pilih recolor, pilih yang ini, grayscale. Jadi hitam putih. Kemudian kita atur transparannya. Seperti ini kita atur ke bagian yang paling gelap. Di sini terserah bagian ini atau ini. Yang bagian 80%. Nah, seperti ini sudah jadi brosur untuk pendaftaran P2DB untuk sekolah kalian. Jadi seperti ini untuk tampilan yang bagian depannya saja. Untuk tampilan di balik ini kalian bisa membuat lagi, caranya sama, tinggal atur-atur saja formatnya di bagian ini. Tinggal atur-atur saja hingga ini visi sekolahnya hilang. Kita copy lagi. Kita atur lagi di sini. Kenapa bisa hilang? Kita pilih di sini visi aja. Oke. Nah, oke, seperti itu. Kalian tinggal buat yang di bagian belakang, layarnya sama, tinggal buat dokumen baru, kemudian
buat lagi caranya seperti ini yang sama. Untuk permudah kalian tinggal copy paste saja, lalu ganti-ganti saja di bagian teksnya. Dan selanjutnya kita simpan terlebih dahulu ke format PDF. Caranya kalian bisa klik file, kemudian export, kemudian pilih create PDF. Oke, pilih lokasi penyimpanannya. Misalnya di sini tuliskan dengan nama banner.pdf. Oke, langsung klik publish. Tunggu, otomatis akan terbuka seperti ini hasilnya. Oke, berhasil di sini. Brosur kalian siap untuk langsung dicetak. Kalian bisa langsung ke percetakan dengan mengirimkan file PDF ini. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Tinggal kalian buat di bagian belakangnya. Oke, terima kasih. Sekian video saya tentang cara membuat sebuah brosur P2DB untuk sekolah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe Jago Tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.